warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman bersama saya Bambang di channel saya. Ini channel part yang kedua teman-teman ya, tentang bisnis apotik. Di sini saya akan bercerita tentang langkah-langkah kita atau apapun apa yang harus awalnya kita lakukan untuk bisa membuka bisnis retail apotik ini. Udah pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya ada 3 poin penting, tiga modal awal kita untuk menjadi pebisnis apotek. Yang pertama yaitu kompeten di sini sebagai orang kemampuan memiliki jiwa bertanggung jawab dalam hal ini harusnya apoteker, minimal apoteker. Kita kenapa namanya apotek atau apotek itu harus apotek. Yang kedua yaitu kemauan dari sini kita mau atau enggak untuk melakukan usaha itu atau memulai bisnis itu. Yang ketiga yaitu dana atau modal. Nah, dalam video part yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa sih langkah-langkah bila kita sudah sebagai seorang apoteker, kita sudah memiliki kemauan dan kita memiliki modal, baik itu modal kita sendiri atau modal dari investor. Jadi ada langkah-langkah yang akan kita lakukan dan kita sharing kepada teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Dan sebelum nonton video ini, teman-teman silahkan subscribe, komen, dan like video ini, dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya semuanya. Baiklah, ada 5 poin yang akan saya jelaskan ke teman-teman semua yang menjadi pokok penting bagi kita semua. Langkah-langkah untuk membuka apotek. Di sini mungkin saya akan sedikit cerita mana alur mulai saya membuka apotek sampai apotek itu bisa berdiri dan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah studi kelayakan. Studi kelayakan di sinilah kita melihat apotek itu, lokasi tempat itu memenuhi syarat atau tidak untuk kita dirikan apotek di tempat tersebut. Studi kelayakan itu seharusnya kita harus meninjau langsung lokasi tersebut, melihat kompetitor pesaing di sekitar, dan melihat mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Saya akan kasih gambaran bahwasanya dalam melakukan studi kelayakan ini ada hal-hal yang harus kita kerjakan dan kita harus turun langsung di situ. Kita harus melihat langsung mobilitas masyarakat di situ. Biasanya jam operasional apotek secara umumnya itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dan di antara jam 8 pagi sampai jam 10 malam kita mengambil jam-jam epic, jam-jam di mana masyarakat ini banyak melakukan mobilitas. Yang pertama yaitu jam 7 sampai jam 8 pagi sampai jam 9 pagi untuk orang mobilitas orang untuk berangkat kerja. Dari jam-jam tersebut banyak angkat orang melewati atau melintasi jalan di depan rencana lokasi apotek kita nanti. Dan yang kedua itu jam-jam siang. Jam siang itu jam antara makan siang antara jam 12 sampai jam 1, jam 1 jam 2, dan jam setelahnya itu jam selepas sholat maghrib dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dari 3 poin tersebut, dari jam 8 pagi orang mulai aktivitas, jam 2 jam siang itu jam waktu orang memakai istirahat, dan setelah itu jam malam itu antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Itu gimana masyarakat itu mobilitasnya itu kita catat, kita lihat, kita tongkrong tempat itu, kita pantengin seperti itu. Oke teman-teman, tadi poin pertama yaitu yang saya jelaskan tentang studi kelayakan. Mas kita udah yakin nih kita akan mendirikan apotek itu. Kita akan mendirikan apotek itu, dimana kita harus bersama studi kelayakan. Kita meninjau tempatnya langsung. Kita yakin di situ tempat yang bagus, tempat yang cocok, dan tempat yang kira-kira pas untuk mendirikan apotek. Kita lihat kanan kiri jarak antara pesaing atau kompetitor di sebelah kita, karena sifat apotek ini sedang menjual obat atau menjual barang-barang obat untuk kebutuhan orang. Sebelumnya kita juga membarang barang-barang swalayan. Jadi kita tidak hanya melihat tentang apotek pesaing atau apotek sekitar, kita juga harus melihat tentang sekitar toko-toko retail lainnya. Jadi sembari kita melihat
studi kelayakan ini kita juga harus menyiapkan berkas kita. Tadi juga dari awal sebenarnya kita udah memikirkan siapa yang bakal jadi penanggung jawab. Sudah saya jelaskan di video pertama bahwasanya untuk setiap daerah peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan itu berbeda-beda. Kalau di kota-kota besar itu biasanya yang membutuhkan wajib apotek itu memiliki satu orang penanggung jawab, apoteker penanggung jawab, memiliki satu orang apoteker pendamping, dan memiliki 2 orang tenaga teknis kefarmasian. Di sini bisa di 3 farmasi ataupun sarjana farmasi. Jadi ada 4 adalah perizinan yang wajib kita cantumkan untuk pendirian apotek. Di kota-kota besar itu 1 orang penanggung jawab apoteker penanggung jawab, 1 orang apoteker pendamping, dan 2 orang tenaga teknis kefarmasian. Namun kalau bila di daerah dengan aturan-aturan sudah di sini mungkin lebih ringan karena keterbatasan tenaga itu sendiri. Itu kebetulan apotek saya memiliki sebagai orang pemilik apotek itu sendiri, maka bahwasannya syarat pendirian apotek saya hanya cukup 1 orang apoteker dan 1 orang tenaga teknis kefarmasian. Di kota besar juga bisa, ada kasus teman saya juga di kota besar, mereka karena sebagai pemilik apoteker, sebagai pemilik langsung, dan beliau tinggal di situ dan kawan saya pun tinggal di situ, maka ada ke dispensasi atau dari kebijakan peraturan dari organisasi dari Dinas Kesehatan bahwa saya mengizinkan untuk 1 orang apoteker karena dia langsung tinggal di situ sendiri. Karena aturan pemerintah seperti dalam Perundang-undangan PP 51 tahun 2009 bahwasanya orientasi pelayanan itu mengharuskan apoteker, bila apotek itu buka harus ada seorang apoteker di situ. Nah, jadi untuk mengimbangi peraturan tersebut. Dan selanjutnya untuk langkah selanjutnya itu langkah yang kedua, yaitu ada desain apotek. Setelah kita memikirkan bahwa tempat itu bagus, tempat itu layak, tempat itu yakin bahwa tempat ini ramai, kita akan mendesain apotek. Desain apotek di sini kita harus pertama memiliki ciri khas. Apotek kita tuh harus memiliki ciri khas, baik dalam segi logo, dalam segi warna, ataupun dalam segi pelayanan nantinya. Jadi kalau kita hanya sekedar membuka apotek dengan sama dengan kompetitor lain, maka kita akan kalah saing, apalagi dengan modal kita yang pas-pasan. Jadi di sini kita semaksimal mungkin dengan modal yang pas-pasan kita bisa memaksimalkan proses pelayanan kefarmasian di sini. Desain apotek, mungkin teman-teman nanti mulai pertama itu logo ciri khas logo kita, mulai dari huruf nama sangat berpengaruh, huruf logo itu teman-teman bisa mencari referensinya nanti dimanapun, bisa mencari desain. Mungkin nanti untuk masalah desain untuk logo kita bahas di next video selanjutnya, ataupun melalui jasa desain grafis. Karena desain ini, karena untuk dengan logo atau warna tersendiri kita akan menjadi ciri khas kita. Sebagai contoh, ada apotek besar punya negara, punya BUMN, mereka dengan spesifik warna biru dan oranye. Nah, pasti orang spesifik melihat warna biru dan oranye otomatis udah tahu itu apotek A, itu apotek itu gitu kan. Ada juga apotek yang besar berwarna kuning, desainnya mayoritas bercorak kuning, jadi mereka tahu, oh itu apotek itu kuning, oh itu berarti. Ada juga seperti apotek itu hijau hampir hijau toska, saya bilang hijau toska, jadi orang tahu, wah apotek hijau toska, oh itu apotek itu. Jadi kita harus memiliki ciri khas tersendiri supaya masyarakat itu lebih mengenal kita. Bahwa saya lebih mengenal biasa dengan warna-warna yang mencolok atau warna-warna yang kuat di sini. Langkah selanjutnya itu yang ketiga, yaitu memasukkan berkas. Sudah kita tempatkan tadi desain, kita mulai menyicil atau kita memulai bahwasanya dari langkah pertama tadi kita juga sudah memulai memasukkan berkas pertama dari berkas organisasi atau berkas dari untuk dinas kesehatan. Jadi yang poin ketiga ini fix kita untuk mendapatkan tempat di desain apotek kita dan nama apotek udah dapat. Kita harus memulai memasukkan berkas-berkas kita.
Jadi berkas-berkas yang pertama itu bagi teman-teman apoteker semuanya, ataupun bukan apoteker, teman-teman yang lain yang ingin tahu bahwa berkas yang pertama dari organisasi apoteker. Jadi di sini pengurus cabang, nanti pengurus cabang ke pengurus daerah, pengurus cabang itu nanti kita membuat surat permohonan ke mereka mengeluarkan surat berbentuk surat rekomendasi. Nantinya surat rekomendasi ini yang pertama kita buat surat rekomendasi praktek, izin praktek kita sebagai apoteker, sembari memasukkan izin praktek kita sebagai praktek kita atau rekan kerja kita sebagai tenaga teknis kefarmasian ataupun sebagai apoteker. Nanti kita mulai memasukkan berkas izin praktek. Di sini nanti organisasi mengeluarkan surat rekomendasi ke dinas kesehatan, dinas kesehatan mengeluarkan surat rekomendasi ke dinas perizinan. Nanti dinas perizinan akan mengeluarkan bentuk surat izin praktek. Nah, selanjutnya bila surat izin praktek sudah cukup, sudah lengkap, selanjutnya kita mulai memasukkan kembali untuk pengajuan izin asuhan apotek. Nah, di sini saya tertinggal satu poin tadi. Izin apotek ini sebelum kita memulai izin praktek sebelumnya kita harus mempunyai untuk peraturan terbaru dengan sistem yang terbaru ini kita harus mempunyai namanya nomor induk berusaha. Jadi nomor induk berusaha itu bisa dipakai satu nomor induk untuk berbagai macam usaha seperti contohnya usaha lain-lain termasuk dalam UMKM ini sendiri. Jadi nanti kita akan memiliki bentuk sertifikat nomor induk izin berusaha dan SIPA praktek kita. Nah, nanti akan keluar juga. Setelah itu kita keluar, dinas kesehatan mensurvei lokasi kita nanti apakah apotek kita ini memenuhi standar yang ditentukan oleh standar checklist ditentukan oleh dinas kesehatan. Nanti kita mengeluarkan surat berbentuk nama surat sertifikat standar. Nah, sertifikat standar itu keluar dari dinas kesehatan. Dan nantinya berkas ini yang sudah tercetak dari nomor induk berusaha kita awal tadi kita ajukan ke dinas perizinan, kita sudah memiliki nomor induk berusaha, kita sudah memiliki SIPA dan kita sudah memiliki sertifikat standar. Dan nantinya ketiga berkas ini akan kita ajukan kembali ke dinas kesehatan untuk pengeluaran surat izin apotek. Nah, nanti berkas ini kita ajukan keluar berupa surat rekomendasi izin apotek dan nantinya dinas kesehatan akan meneruskan surat ini ke dinas perizinan. Jadi dinas perizinan akan mengeluarkan berbentuk bila persyaratan kita cukup, mulai persyaratan tempat, sarana dan administrasi kita cukup memenuhi syarat, mereka akan mengeluarkan surat izin apotek. Mungkin kalau surat izin apotek selama ini berbentuk foto, ada foto kita, penawar jantung kita. Nanti yang terbaru ini berbeda. Mungkin nanti next video saya akan memberikan contoh atau menunjukkan bahwasanya seperti apa contoh surat izin praktek apoteker, surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian, nomor induk berusaha, izin apotek dan sertifikat standar. Nanti saya akan menjabarkan berikan kepada teman-teman semua contoh model-model dari yang telah keluar dari dinas perizinan. Jadi alurnya secara singkat aja saya ulang alurnya. Itu yang pertama kita menyiapkan berkas kita dari berkas kita maupun berkas tenaga teknis kefarmasian yang berpraktek di sini, dan kita buat permohonan dari cabang organisasi kita, baik dari PC IAI maupun dari PC FAFI. Jadi selanjutnya mereka menyurati ke dinas kesehatan, dan dinas kesehatan nanti menyampaikan baik itu SIPA kita maupun baik itu SIA kita ke dinas perizinan. Nanti legalitasnya akan keluar di dinas perizinan, karena semua bentuk perizinan itu hanya dalam satu pintu di PMTSP. Jadi peraturan itu sudah keluar dalam satu pintu saja, jadi mereka yang mengeluarkan perizinan kita itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita memasukkan berkas itu semua, ada waktu senggang kita sebagai pemilik apotek atau sebagai pengelola apotek, kita nanti akan merekrut karyawan. Di sini kalau pemilik apotek itu kita sendiri mungkin bisa kita keteteran, misalnya ada orang keteteran waktu dia terbagi, apalagi itu bahwasannya di apotek sebagai
kegiatan atau sebagai pekerjaan kedua, bukan maksudnya kedua, pasti ada pekerjaan lain selain bisnis apotek. Jadi kita ada kesibukan lain di jam-jam tertentu, kita tidak bisa bergelut di apotek ini. Jadi kita butuhkan karyawan. Jadi sini pertama kita membutuhkan karyawan itu minimal itu adalah sekolah menengah kejuruan yang berjurus tentang farmasi. Di sini ngapa saya anjurkan ke farmasi, karena mereka udah sedikit mengenal tentang obat. Jadi kalau fresh graduate, adik-adik kita atau teman-teman kita nanti fresh graduate walaupun baru tamat, mereka bakal tahu tentang sedikit banyak tentang obat. Namun kalau kita mengambil dari teman-teman di luar sekolah menengah kejuruan farmasi, mereka kan kita harus membutuhkan waktu atau membutuhkan proses lagi untuk mendidik mereka supaya mereka lebih paham atau supaya mereka lebih memahami tentang pelayanan di farmasi, pelayanan di apotek ini. Karena di apotek ini kita tidak hanya sekedar berjualan, tidak hanya sekedar pasien datang kita sedang ngasih obat jual selesai, tidak. Nah di era modern ini, di era sekarang, kita tidak bisa dengan menggunakan pola jual beli seperti itu. Poin selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui yaitu tentang selesai pendidik karyawan, itu tentang kita gimana planning kita apotek itu, gimana kita akan menerapkan sistem apotek kita itu. Jadi apotek kita ini apakah berfokus pada maksudnya berfokus pada pelayanan atau berfokus pada hanya sekedar menjual beli. Jadi kita harus menentukan target atau kita harus tahu arah kita nanti kemana. Jadi kalau ada saya bilang tadi, kita harus tahu, kita harus paham tentang era sekarang, karena masa sekarang tidak bisa kita hanya mengenai pasien datang, tidak bisa dengan pelayanan yang sekitar itu aja. Kita harus sekarang istilahnya berorientasi pada pelayanan atau service excellence. Dan cara yang kelima itu kita memilih waktu dan tanggal yang tepat untuk melakukan grand opening. Kenapa saya pilih seperti ini? Karena sebisa mungkin kalau memang ada teman-teman lebih anggaran untuk melakukan grand opening, silahkan lakukan grand opening. Atau tidak dapat grand opening, cukup soft opening dengan promosi-promosi. Karena poin yang kelima saya bisa digarisbawahi itu grand opening, soft opening atau promosi lah, teman promosi, buat promosi. Di sini kita sudah punya tempat loh, kita sudah punya sarana, semua data tersedia, setelah kita promosi. Banyak langkah promosi, kita bisa membuat akun YouTube, bisa membuat akun Google, akun Instagram, bisa membuat akun Facebook, yang lainnya kita bisa buat akun WA, dan nanti itu bisa menjadi platform untuk promosi kita. Dan tentunya akun tersebut punya admin yang aktif tiap hari untuk mempromosikan. Jadi ada 5 langkah awal. Yang pertama tadi saya ulangi kembali, yang pertama yaitu studi kelayakan, yang kedua yaitu desain apotek, yang ketiga pemasukan berkas atau perizinan, yang keempat itu perekrutan karyawan, dan yang kelima yaitu promosi. Jadi nanti ada poin-poin kecil di dalamnya. Nah, nanti disitulah akan kita bahas atau kita jabarkan, sudah kita jabarkan tadi bahwa saya untuk 5 poin ini harus wajib atau harus teman-teman terapkan untuk memulai bisnis. Jadi sini saya sekedar bukan untuk mengajari pada teman-teman semua, tapi hanya sekedar berbagi cerita, sharing tentang pengalaman saya setelah memulai bisnis ini. Walaupun belum saya terlalu lama bergelut di bisnis ini, tapi saya udah paling tidak sedikit saja mengetahui cara atau teknisnya untuk mendirikan sebuah apotek. Nah, terima kasih teman-teman semua yang telah menonton dari video saya dari awal sampai akhir. Saya terima kasih kembali. Mudah-mudahan teman-teman suka dan bermanfaat, dapat mengambil manfaat dari teman-teman semua. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.